Kisah ini berawal dari sebuah negara ibu kota Bosnia dan Herzegovina, yaitu Sarajevo. Film ini kita akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Samira yang lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Di hari itu, Samira pamit pada keluarganya untuk pergi ke sebuah desa terpencil, di mana dia akan mengajar sebagai guru sukarelawan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah ia ke negara tetangga, yaitu Serbia, yang mana Samira merasa suasananya jauh bertolak belakang dengan tempat tinggalnya, yaitu Sarajevo. Di scene berikutnya kita akan diajak keliling oleh Samira berkunjung ke tempat-tempat di mana dia akan beraktivitas selama beberapa bulan ke depan, mulai dari sekolah dasar tempat dia mengajar nanti, sampai dengan tempat tinggalnya yang berupa rumah kecil berlantai 2. Lewat jendela kamar, Samira bisa melihat kepergian bus yang baru saja mengantarnya ke desa itu dengan perasaan yang sangat berkecamuk. Gimana nggak sedih dia jauh dari orang tua pergi ke perantauan seorang diri. Setelah melewati hari pertamanya sebagai guru sukarelawan, Samira iseng-iseng ikut bermain dengan para siswa ke sebuah bukit. Perasaan tidak enak pun langsung menyelimuti hatinya melihat asap dan suara letusan yang berasal dari desa sebelah. Karena telepon ke rumahnya tidak kunjung diangkat, akhirnya Samira berinisiatif menulis surat untuk keluarganya di Sarajevo. Di pagi itu mungkin adalah waktu terkelam sepanjang hidup Samira. Suara berisik dari luar rumah mau nggak mau memaksa gadis itu untuk tetap terjaga. Penampakan pria-pria bersenjata yang ia lihat dari jendela kamar mengisyaratkan dirinya untuk bersiap-siap kedatangan tamu tak diundang. Dan benar saja, tidak berselang lama datang seorang pria berambut panjang dan memaksa Samira untuk keluar agar berkumpul dengan penduduk desa lainnya. Dengan menembakkan beberapa butir peluru ke udara, mereka berhasil menggiring Samira dan penduduk desa lainnya untuk bergegas menuju tempat yang mereka tunjuk di sebuah bangunan kosong. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan gender. Para wanita tetap berada di dalam bangunan, sedangkan para pria disuruhnya untuk keluar dari sana. Dan pada momen itulah terakhir kalinya para pria terlihat masih hidup. Ternyata mereka di luar ditembaki satu persatu hingga tewas. Inilah genosida mengerikan yang terjadi pada Perang Serbia. Kini tinggallah sisa para wanita yang ada di sana. Kemudian mereka diangkut menggunakan bis menuju tempat entah berantah. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di suatu wilayah di mana terdapat hanggar yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka semua kelelahan dan memutuskan untuk segera beristirahat dengan menggunakan peralatan seadanya. Di keesokan paginya mereka keluar hanggar untuk membuang air kecil dan mencuci muka secara bergantian. Dikarenakan tidak mendapat konsumsi dan tempat tinggal yang layak, para wanita yang sudah sepuh pun mulai jatuh sakit. Tenaga medis yang berjumlah 1 orang dengan peralatan terbatas sepertinya nggak memberikan banyak pertolongan pada tawanan perang tersebut. Di dalam kesempatan lain, Samira juga melihat beberapa wanita dipindahkan nggak tahu kemana. Sadar kalau paras cantiknya akan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, Samira mulai mengenakan hijab dan terus berdekatan dengan anak kecil agar dikira seorang ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Namun penyamarannya sudah terlambat karena dari awal Samira sudah ditandai oleh pria-pria jahat itu. Saat sedang bercengkrama dengan teman-teman senasibnya, tiba-tiba Samira dipanggil oleh seorang pria lalu membawanya ke suatu tempat. Di sana ternyata Samira telah ditunggu oleh 3 orang pria yang sepertinya memiliki jabatan lebih tinggi di antara komplotan itu. Kemudian Samira dipaksa untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Melihat tubuh mulus Samira tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun, akhirnya kegadisan Samira dinodai oleh mereka secara bergilir. Samira tidak bisa berbuat apa-apa selain terdiam meratapi nasibnya. Samira yang gak mampu melawan itu pun justru dipukuli, bahkan dikencingi oleh komplotan itu dengan sangat sadis tanpa ampun.
Sejak kejadian itu, Samira dipindahkan ke sebuah kamar bersama 1 orang gadis kecil dan 4 orang wanita lainnya. Meskipun mendapatkan konsumsi dan tempat lebih layak, mereka pun selalu merasa was-was karena suatu saat pasti akan dipaksa melayani mereka lagi. Ketika memar di wajahnya sudah mulai menghilang, Samira kembali mendapat tugas untuk menjadi pemuas nafsu bejat mereka lagi. Suatu hari, satu-satunya gadis kecil yang ada di ruangan Samira dijemput oleh salah satu dari mereka. Dengan tatapan curiga, Samira hanya bisa melepas kepergian gadis kecil itu dan menunggu kepulangannya kembali ke sana. Dan firasat buruk Samira terbukti benar ketika keesokan harinya sang gadis kembali dengan luka parah di bagian punggung. Setelah mendapatkan pertolongan dan pengobatan yang serba minim oleh Samira, bocah malang itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat tertidur dengan luka memar di kelaminnya. Terbesit emosi di dalam dirinya, Samira berencana untuk melakukan pemberontakan dengan caranya sendiri. Teman-teman sekamarnya merasa heran kenapa Samira berdandan sehingga terlihat begitu mencolok di antara wanita yang lain. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab dengan dipanggilnya Samira ke ruangan pimpinan mereka. Di sana sang kapten itu tertarik dengan keberanian Samira yang nekat berdandan saat menjadi tawanan perang. Dengan memakai satu-satunya gaun yang ia miliki saat itu, Samira diantar oleh seorang pengawal menuju kediaman sang kapten. Pastinya dong Samira mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sang kapten. Namun dengan santainya ia masih tetap tenang dengan keadaan yang akan dihadapinya. Setelah mengakhiri makan malam, sang kapten mulai menjamah Samira dan menuntaskan hasratnya. Kegiatan itu kemudian berulang-ulang pada hari selanjutnya, dan kini tidak ada seorang pun yang mengganggu Samira karena dia sudah dimiliki sang kapten. Itulah alasan Samira memilih berdandan dengan target menjadi pemuas nafsu atasan daripada harus digilir oleh anak buah yang bau badan dan jorok. Terkadang dalam suasana perang, strategi memang diperlukan agar selamat. Dan kita harus bisa berdamai dengan keadaan seperti yang dilakukan oleh Samira. Hal itu juga dimanfaatkan Samira untuk berbagi makanan yang ia dapat dari tempat sang kapten untuk berbagi dengan teman-teman sekamar lainnya. Perasaan panik mulai menyelimuti penghuni kamar itu karena mereka menyaksikan komplotan pria bersenjata mulai menggotong jasad dari dalam hanggar. Mereka khawatir jika akan tiba gilirannya. Suatu hari datanglah serangan dari tentara resmi Serbia yang memberantas kelompok tersebut. Samira dan teman-temannya mendadak disuruh berkemas, kemudian berjalan menuju bis untuk dipindahkan. Tapi sebelum pergi, Samira disuruh bertemu dulu dengan sang kapten yang akan mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Setelah memberitahu kalau perang di negara mereka telah usai, sang kapten memberikan sejumlah uang kepada Samira untuk pegangan di perjalanan. Selama ini Samira dan teman-temannya telah dijadikan tawanan perang oleh separatis Serbia yang menolak proklamasi negara Bosnia. Ditambah etnis perbedaan agama juga, perang Serbia akhirnya terjadi dan melenyapkan nyawa ribuan umat muslim di sana. Melalui perjanjian damai pada tahun 1995, perang pun berakhir dengan menyisakan sejarah kelam yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Singkat cerita, Samira dan tawanan lainnya pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Samira pun tidak sadar bahwa dirinya kini telah berbadan dua. Keinginan Samira untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya tidak mendapat persetujuan dari sang dokter. Mau nggak mau, Samira harus merawat kandungannya yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Sebenarnya usai melahirkan, Samira berniat untuk membuang bayinya itu. Namun setelah melihat langsung betapa lucu anak yang tidak berdosa itu, seketika hatinya luluh lantak dan tidak berdaya melihat darah dagingnya sendiri. Lalu ia pun mulai menyusui anaknya itu dengan rasa bersalah sambil meneteskan air mata. Dan kini film pun harus berakhir. Nah, jadi teman-teman, sejarah singkatnya seperti ini. Perang ini terjadi berawal dari reruntuhan Yugoslavia pada tahun 1991. Selesai reruntuhan Yugoslavia, guys, negara-negara bagian Yugoslavia seperti Slovenia, Kroasia, dan Macedonia
mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Pendeklarasian negara bagian Yugoslavia sebagai negara merdeka mendapat penolakan dari Serbia. Serbia tetap menginginkan eksistensi Yugoslavia. Keinginan Serbia tersebut menimbulkan konflik yang berujung pada Perang Bosnia. Pada bulan Maret 1992, Bosnia-Herzegovina memproklamirkan melalui referendum. Proklamasi Bosnia-Herzegovina mendapat pengakuan internasional pada bulan Mei 1992. Negara tersebut resmi menjadi anggota PBB, namun proklamasi Bosnia mendapat penolakan dari Serbia. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milošević, Serbia berusaha menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Kemudian Serbia mulai melancarkan serangannya dengan membombardir wilayah Bosnia pada pertengahan 1992. Serbia menyerang kota-kota yang didominasi etnis Bosnia di bagian timur. Kejadian ini digambarkan sebagai upaya pembersihan etnis. Puncak dari Perang Bosnia terjadi pada tahun 1995. Serbia melakukan pembantaian. Dijelaskan lebih dari 8.000 warga Bosnia diserang, diperkosa hingga dibunuh pada Juli 1995. Melihat peristiwa tersebut, PBB berusaha menghentikan Perang Bosnia. Pada Agustus 1995, PBB melancarkan serangan guna menghentikan kekejaman Serbia. Perang Bosnia berakhir melalui perundingan di Pangkalan Udara Dayton, Ohio pada November 1995. Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Akibat perang ini juga guys, kurang lebih 100.000 orang tewas dan 2 juta orang mengungsi. Nah, jadi seperti itu cerita singkatnya. Jika ada yang kurang dalam penjelasan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.